Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 25 Jumadil Ula 1446 Hijriah bertepatan dengan 27 November 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Masih kita di dalam bab yang ke-39, yaitu penulis mengatakan bab qaulillahi ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitan an yudhillahum dhalalan ba'ida. Bab ke-39, penulis membawakan di dalam babnya surat An-Nisa ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian dan kepada apa yang diturunkan pada sebelum kalian. Mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari taghut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Pada pertemuan atau pada bab ini, sebagaimana sudah kita sebutkan, bahwa makna dari bab ini adalah menjelaskan tentang berhukum kepada selain hukum Allah. Itu adalah perbuatan yang merusak tauhid. Karena konsekuensi dari bertauhid adalah wajib mengembalikan segala hukum kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menyerahkan hukum kepada Allah termasuk
perbuatan kesyirikan di dalam ketaatan dan syirik akbar. Ya. Jadi kita juga sudah sebutkan bahwa taat kepada hukum selain hukum Allah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu syirik akbar. Taat dan berhukum kepada selain hukum Allah dengan meyakini di dalam qalbu bahwa itu adalah boleh. Ini syirik akbar, keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, syirik asghar. Taat dan berhukum kepada selain hukum Allah karena mencari dunia. Maka ini syirik asghar. Dan yang ketiga, taat dan berhukum kepada selain hukum Allah karena dipaksa. Maka ini tidak membahayakan tauhid. Dipaksa yang mengakibatkan atau dikhawatirkan mengakibatkan kepada hilangnya nyawa. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada dalil yang ke-5. Sekarang kita membaca dalil yang ke-6 di halaman 577 pada buku Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid yang saya pakai cetakannya adalah Muassasah Qurtubah halaman 577. Penulis hafizahullah ta'ala atau rahimahullah ta'ala berkata, wa qala asy-Sya'bi kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumatan. Faqala al-yahudi natahakamu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwah. Wa qala al-munafiq natahakamu ila al-yahud li'ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwah. Fattafaqa an ya'tiya kahinan fi Juhaynah fayatahakama ilayhi. Fanazalat alam tara ila alladhina yaz'umun al-ayah. Yang artinya Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi adalah Amir bin Asy-Syarahil Asy-Sya'bi. Menuturkan pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan orang Yahudi. Berkatalah orang Yahudi itu, mari kita berhakim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengerti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil riswah, sogokan atas hukum. Sedangkan orang munafik itu berkata, mari kita berhakim kepada orang Yahudi. Karena orang-orang munafik mengetahui bahwa orang Yahudi menerima riswah untuk pemutusan keputusan. Maka bersepakatlah mereka berdua untuk datang kepada hakim dari Juhainah, yaitu seorang dukun. Malah berhakim kepada dukun. Ya. Lalu turunlah ayat, tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu. Dan seterusnya dari ayat. Baik. Kita ambil pelajaran dari ayat ini sebagai penulis. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu wa qala asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi huwa Amir bin Syarahil al-Kufi. Nama asy-Sya'bi adalah Amir bin Syarahil al-Kufi. Dan beliau seorang alimun ahli zamani. Beliau seorang ahli ilmu di masanya. Wa kana hafizan 'allamah. Dan beliau termasuk orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hafalannya sangat kuat. Dza funun. Dan memiliki ilmu dalam berbagai macam bidang ilmu agama.
kana yaqul ma katabtu sauda fi bayda illa hafidhtu. Amir bin Syarahil atau Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, aku tidaklah menulis di atas kertas hitam kecuali aku langsung menghafalnya. Subhanallah. Ini adalah kekuatan hafalan. Wa adraka khalqan katsiran min as-sahabah. Dan Amir bin Syarahil atau Imam Asy-Sya'bi mendapati sahabat Nabi yang banyak, menunjukkan bahwa beliau adalah termasuk tabi'i, ya, dan min kibari tabi'in, termasuk dari tabi'i yang tua. Wa 'asha bid'an wa 80 sanah qalahu adz-Dzahabi. Dan Amir bin Syarahil atau Imam Asy-Sya'bi hidup sekitar 80 tahun. 80-an tahun. Dan ini dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa fima qalahu Asy-Sya'bi ma yubayyinu anna al-munafiq yakunu ashadda qarahah li hukmillahi wa rasulihi min al-yahudi wan nasara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi, bahwa hal ini menunjukkan orang-orang munafik itu lebih benci kepada hukum Allah dan Rasulnya daripada hukum kaum Yahudi dan Nasrani. Wa yakunu ashaddu adawatan minhum li ahli iman. Dan orang-orang munafik sangat membenci terhadap orang-orang beriman. Kama huwa al-waqi' fi hadhihi al-azmina wa qablaha. Sebagaimana yang terjadi pada zaman-zaman ini dan sebelumnya. Min i'anatil munafiqin al-adwa 'alal muslimin. Seperti pertolongan orang-orang munafik terhadap musuh-musuh kaum muslimin. Wa hirsihim ala itfa'i nuril Islam wal iman. Dan kegigihan orang-orang munafik untuk memadamkan cahaya Islam dan cahaya keimanan. Itu adalah berita yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, dan berita ini adalah benar adanya. Wa man tadabbara ma fi at-tarikh wa ma waqa'a minhum min al-waqa'i 'arafa anna hadha halal munafiqin qadiman wa hadithan. Siapa yang mentadabburi, memperhatikan apa yang disebutkan di dalam sejarah dan apa yang terjadi dari mereka, ya, berupa kejadian-kejadian, maka pasti dia mengetahui bahwa ini adalah keadaan orang-orang munafik seperti ini dari mulai dahulu sampai sekarang, yaitu membenci orang-orang beriman dan sangat loyal terhadap orang kafir dan musyrik. Waqad hadzara Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min ta'atihim al-qurbi minhum. Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan mereka atau memperingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mentaati mereka dan tidak dekat-dekat dengan mereka. Tidak mentaati mereka dan tidak dekat-dekat dengan orang-orang munafik. Wa khassahu ala jihadihim fi mawadhi'a min kitabih. Dan wa haddahu afwan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerangi orang-orang munafik di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Seperti misalkan dalam surah At-Tahrim ayat 9. Qala ta'ala ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan berbuat keraslah terhadap mereka. Wa fi qissati Umar anhu wa qatlihi al-munafiq alladhi talaba at-tahakkuma ila Ka'b bin al-Ashraf al-Yahudi dalilun ala qatli man adhhara al-kufr wan nifaq. Dan tentang kisah Umar bin Khattab dan juga terbunuhnya beliau oleh orang munafik yang meminta untuk berhukum kepada Ka'ab bin al-Ashraf, seorang Yahudi. Ini adalah dalil atas
diperbolehkannya dibunuh bagi siapa yang memperlihatkan kekufuran dan kemunafikan. Ya. Dalam kisah Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab membunuh orang-orang munafik yang meminta berhukum kepada seorang Yahudi. Nah, kisah ini boleh sebagai dalil tentang bolehnya membunuh orang-orang munafik yang memperlihatkan kekufuran dan kemunafikannya. Baik. Kemudian, wa kana Ka'b bin al-Ashraf hadha shadidul adawah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa al-adha' lahu. Dan Ka'b bin al-Ashraf, seorang Yahudi ini, sangat membenci dan sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam wal izhar li adawatih, dan memperlihatkan permusuhan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantaqadha bihi ahda. Maka dengan seperti itu batallah perjanjiannya. Wa halla bihi qatlah, dan halallah pembunuhan terhadapnya. Wa rawa Muslimun fi sahih an Amr sami'tu Jabiran yaqul radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man li Ka'b bin al-Ashraf. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ya, dari Amr, aku telah mendengar Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang berani membunuh Ka'b bin al-Ashraf, fa innahu qad adallaha wa rasulah. Sungguh dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad bin Maslamah, ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulahu? Muhammad bin Maslamah mengatakan, wahai Rasulullah, maukah aku beritahu ke engkau untuk apakah engkau menginginkan agar aku membunuhnya? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya." Lalu setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Maslamah berkata, "Idzan li fal aqil." Idzan li fal uqatil, ya. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk membunuhnya. Fal aqil, ini sepertinya fal aqil, ya. Fal aqil itu diambil dari kata untuk membunuhnya gitu. Qala aqil, ya, artinya bunuhlah. Fatahu faqala lah. Lalu Muhammad bin Maslamah mendatanginya dan berkata kepadanya, wa dzakara ma bainahuma wa qala inna hadzal rajul qad arada sadaqatan wa qad a'annana. Dan ia berkata, sesungguhnya orang ini menginginkan sedekah, waqad annana, dan orang ini bakhil. Falamma sami'ahu qala wa aidan wallahi la tamalunna. Maka ketika ia mendengar langsung, ia berkata, dan juga demi Allah, la tamalunna, sungguh kalian akan benar-benar membosankan ia. Qala inna qad ittaba'nahu al-an. Sesungguhnya kami akan mengikutinya sekarang. Wa nakarahu an nad'ahu hatta nanzura ila ayyi shay'in yasiru amrah. Wa nakrahu an nad'ahu. Kami membenci untuk meninggalkannya sampai kita lihat seperti apa terjadi perkaranya. Ala waqad aradta an tuslifani salafan. Sungguh engkau telah menginginkan agar engkau memberikan kepadaku pinjaman. Qala fama turhinani. Kemudian ia berkata, kalau begitu apa yang menjadi jaminannya untukku? Qala ma turid. Apa yang engkau inginkan? Qala turhinani nisa'akum. Nah, kemudian kalian gadaikan kepadaku sebagai jaminannya adalah istri-istri kalian. Qala anta ajmalul arab anurhinuka nisa'ana. Kemudian Muhammad bin Maslamah mengatakan, engkau adalah sebaik-baik laki-laki dari parasnya dari orang Arab. Apakah pantas kita menjadikan istri-istri kita sebagai jaminannya?
kepada engkau. Qala turhinuni auladakum. Maka ia berkata lagi, kalau begitu anak-anak kalian sebagai jaminannya. Qala yasubbu ibnu ahadina fayuqal ruhina fi wasqaini min tamr. Maka nanti salah seorang dari anak kita akan dikatakan bahwa kami dijadikan sebagai jaminan dalam sebuah 2 wasak dari kurma. Walakin nurhinuka al-la'mata yakni as-silah. Tidak, kita tidak ingin memberikan jaminan kepada engkau orang istri kami, kemudian anak-anak kami, tetapi kita memberikan jaminan kepada engkau senjata-senjata kami. Qala na'am. Kalau begitu iya. Wa wa'adahu an ya'tiyahu bil Harith wa Abi Abbas ibni Jabr wa Abbad ibni Bishr. Dan ia menjanjikan untuk mendatanginya dengan membawa Al-Harith dan Abu Abbas ibnu Jabr dan Abbad ibn Bishr. Lalu ia berkata, faja'u fada'uhu laylan fanazala ilaihi. Lalu ia datang dan dia biarkan di malam hari, lalu ia turun kepada mereka. Qala Sufyan, qala ghairu Amr, qalat lahu imra'atuh, inni asma'u sautan ka'annahu sautu dam. Berkata Sufyan, berkata selain Amr, berkata istrinya, sesungguhnya aku mendengar suara seakan-akan dia suara darah. Qala innam hadha Muhammad ibn Maslamah wa radhi'uhu Abu Nailah. Sesungguhnya ini adalah Muhammad bin Maslamah dan yang menyusuinya ya atau teman sepersusuannya itu Abu Nailah. Innal karima law du'ila la'anah lailan la ajaba. Sesungguhnya orang yang mulia kalau seandainya diajak kepada peperangan di malam hari maka dia akan memenuhinya. Qala Muhammad, inni idza jaa fasawfa amuddu yadi ila ra'sih. Sesungguhnya jika ia datang maka aku akan memenggal lehernya. Fa idza stamkantu minhu fadunakum. Kalau aku sudah menangkapnya maka menjauhlah kalian dariku. Falamma nazala wa huwa mutawashshih. Ketika turun maka dia turun dalam keadaan mutawashshih, yaitu penuh dengan kebagusan pakaian. Qalu najidu minka rihan tayyib. Mereka berkata, kami mendapati dari engkau bau wangi yang wangi. Qala na'am tahti fulana a'tiru nisa al-Arab. A'taru nisa al-Arab. Iya, aku memiliki istri si fulana, wanita Arab yang paling wangi. Qala fata'dzanu li an ashumma minhu. Apakah engkau mengizinkan aku untuk menciumnya? Qala fashumma fatanawala fashamma. Maka akhirnya berkata, iya, silahkan cium. Lalu dia memegangnya dan menciumnya. Tsumma qala ta'dzanu li an a'ud. Apakah engkau mengizinkan aku untuk kembali? Qala fastamkana min ra'si. Tsumma qala dunakum. Qala faqataluhu. Kemudian setelah itu Muhammad bin Maslamah bisa memegang kepala dari Ka'ab bin Ashraf. Kemudian setelah itu Muhammad bin Maslamah mengatakan, menjauh kalian. Kemudian Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qissati Wa fi qissati Umar radhiyallahu anhu, dan di dalam kisah Umar radhiyallahu anhu terdapat bayanun annal munafiqil maghmusu bin nifaq idza adhara nifaqahu qutil. Terdapat penjelasan bahwa orang-orang yang benar-benar munafik jika dia menampakkan kemunafikannya maka dibunuh. Kama fi sahihain wa ghairihima anna Nabi sallallahu alaihi wasallam innama taraka qatla
man adhhara nifaqahu minhum ta'lifan linnas fa innahu qala la yatahaddatsanna an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu fa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab As-Sahihain dan selain keduanya bahwa Nabi Muhammad SAW sesungguhnya meninggalkan membunuh orang yang menampakkan kemunafikan dari mereka sebagai bentuk mengait hati-hati manusia agar masuk dalam agama Islam. Sesungguhnya jika ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan sampai orang-orang menceritakan bahwa Muhammad SAW membunuh para sahabatnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, apa yang kita bisa ambil dari riwayat ini? Yang kita bisa ambil dari riwayat ini adalah bahwa contoh perbuatan yang merusak tauhid dan termasuk syirik di dalam ketaatan adalah berhukum kepada selain hukum Allah. Karena di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa kebiasaan orang munafik tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah yang panjang tadi sebenarnya berkaitan dengan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka berarti dia merusak tauhid. Karena seorang muslim yang bertauhid, dia wajib untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berhukum kepada selain hukum Allah, ini menunjukkan ketidaktaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, di sana ada dalil tadi bahwa ketika terjadi perselisihan dan Rasulullah SAW telah memutuskan hukum, lalu ada seorang yang tidak rela dengan hukum dari Rasulullah SAW, ia menghadapkan permasalahan kepada Ka'ab bin al-Ashraf. Ketika Umar radhiyallahu anhu diberitahu kejadian tersebut, beliau memenggal leher yang tidak rela dengan hukum dan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab al-Ashraf adalah seorang Yahudi dari Bani Nadir yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya hubungan dalil dengan bab adalah menunjukkan contoh perbuatan yang merusak tauhid dan termasuk syirik dalam ketaatan, yaitu berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam riwayat tadi disebutkan bahwa kebiasaan orang munafik tidak berhukum dan taat kepada hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah selesai bab yang ke-39. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Silahkan kepada Akhi Ari jika ada beberapa pertanyaan. Nah. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Hukumnya harus mengikuti apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan ilmu waris tentang pembagian harta waris.
Setelah itu baru jika memang sudah dibagi sesuai dengan yang disebutkan dalam syariat Islam, maka jika ingin dihadiahkan kepada yang dianggap berhak, maka dia boleh untuk menghadiahkannya. Adapun dari awal tidak menggunakan syariat Islam dalam pembagian harta waris karena alasan A, B, C, D, maka ini tidak diperkenankan dalam agama, diharamkan dalam agama. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma wa'ad. Boleh seseorang yang dizalimi untuk mendoakan keburukan atas orang yang menzalimi. Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi tidak ada batas antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa orang yang terzalimi berdoa untuk keburukan orang yang menzaliminya, dan itu tidak mengapa. Seperti juga misalkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mendoakan seorang yang mencela beliau. Ya. Kata beliau, Allahumma in kana 'abduka hadza kadziban qama riya'an wa sum'ah fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa 'urdatan lil fitan. Ya Allah, jika hambamu ini yang mencela aku berdusta dan dia mengerjakannya dengan penuh riya dan sum'ah, maka panjangkan umurnya, panjangkan juga kemiskinannya, dan kenakan dia terhadap godaan-godaan di dunia. Ini menunjukkan bahwa orang yang terzalimi diperbolehkan untuk mendoakan orang yang menzaliminya. Wallahu a'lam. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Yang pertama adalah hukum-hukum yang ada di dalam undang-undang yang belum sesuai dengan syariat Islam, seperti potong tangan, kemudian hukum rajam. Maka sudah kita katakan di awal bahwa apabila ada orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia menghalalkan hukum selain hukum Allah, atau dia membolehkan hukum selain hukum Allah, atau dia mengatakan hukum selain hukum Allah lebih baik, maka ini kufur, keluar dari agama Islam. Adapun apabila mengerjakan hukum selain hukum Allah karena jabatan, karena situasi politik, karena keinginan duniawi, karena terkondisikan dengan sebuah keadaan,
Ya, maka di dalam hatinya dia tetap mengatakan bahwa hukum Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, hukum Allah lebih baik, hukum Allah lebih sempurna, hukum Allah lebih wajib untuk diikuti. Orang seperti ini adalah melakukan syirik asghar. Orang seperti ini melakukan syirik asghar. Ya. Adapun yang terjadi di tengah negara kita ini adalah yang kedua dan yang kedua, ya. Jadi mereka tidak melakukan hukum-hukum Islam berkaitan dengan hukum had, hukum rajam, hukum potong tangan. Ini karena keinginan duniawi. Dan itu dosa besar. Dan itu kezaliman dan kefasikan. Wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sampai kepada kekufuran tidak. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kufur di sini kufrun duna kufur. Kekufuran di bawah kekufuran. Artinya tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Kecuali kalau seandainya menghalalkan hukum selain hukum Allah. Atau membolehkan hukum selain hukum Allah. Atau mengatakan hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Atau mengatakan hukum selain hukum Allah sama dengan hukum Allah. Nah, ini termasuk kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Dan sekali lagi yang terjadi di tengah kita ini tidak sampai kepada kekufuran akbar. Akan tetapi dia kekufuran asghar, dia kezaliman, kefasikan, dan wajib untuk bertobat. Kembali kepada hukum Allah yang ada dalam Al-Quran atau hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sistem pemilihan pemimpin berdasarkan suara terbanyak, maka ini tidak ada dalam syariat Islam. Tetapi yang ada adalah yang pertama yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yastakhlif, memilih pemimpin sepeninggal beliau. Dan itu juga isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa yang memimpin sholat sepeninggal ketika beliau sakit adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang memimpin haji ketika tahun 9 Hijriah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini semua isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW bahwa istikhlaf setelah beliau, yang menjadi pemimpin setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq ketika mau meninggal, beliau istikhlaf Umar bin Khattab yang menggantikan beliau. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara ahlus syura wal alul halli wal aqd, yaitu orang-orang yang memiliki kapasitas kesolehan, keilmiahan, ketakwaan di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka berkumpul kemudian memilih salah satu yang ada di dalam diri mereka tersebut. Ya. Dan ini benar-benar orang-orang yang soleh, orang yang takwa, ilmiahnya tinggi, ya, tidak sembarangan. Adapun yang sekarang dengan suara terbanyak kita tidak tahu. Kadang-kadang orang yang ahli maksiat mendapatkan suara yang banyak, maka dialah yang jadi pemimpin. Nah, itu buruknya dengan suara yang banyak. Kemudian yang tiga adalah dengan cara memberontak. Tetapi memberontak ini asal hukumnya tidak diperbolehkan. Tetapi jika terjadi pemberontakan lalu istatabbal am, kemudian terjadi keamanan atas pemberontakan tersebut, maka yang memberontak wajib ditaati. Ya, kalau sudah aman. Tapi tidak boleh memberontak. Asal hukumnya tidak boleh memberontak. Kalau terjadi juga kemudian terjadi keamanan, maka pada saat itu wajib untuk ditaati. Demikian, itu cara yang diajarkan dalam syariat Islam untuk memilih pemimpin. Wallahu a'lam.
kepada orang tua tersebut, apakah doa kesyirikan tersebut bisa diampuni? Silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika memang orang tua tersebut terbukti mati di atas kesyirikan, maka tidak boleh didoakan untuk mendapatkan ampunan. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfirul musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Ya, meskipun mereka para kerabat, jika sudah jelas mereka adalah penghuni neraka. Maka jika memang mati di atas kesyirikan, tidak dapat untuk didoakan mendapatkan ampunan. Karena itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terjadi sekarang adalah kadang kita hanya mengira bahwa dia melakukan kesyirikan. Ya, belum begitu pasti dia melakukan kesyirikan dan belum begitu tahu apakah mati di atas kesyirikan ataukah sudah bertobat. Makanya saya katakan jika memang mati di atas kesyirikan dan benar-benar tahu, ya, dan tidak pengetahuannya tidak bohong atau tidak ragu-ragu, maka tidak dapat untuk didoakan untuk mendapatkan ampunan. Wallahu a'lam. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda bertanya, baik via telepon maupun pesan singkat. Kami tunggu di kesempatan kali ini. Halo, silahkan. Kembali kami coba angkat di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Halo. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah. Ustadz, fenomena saat ini banyak kita lihat di Instagram, quote-quote dari orang-orang yang notabene bukan beragama Islam, tapi inspiratif, dijadikan sebuah panduan bagi anak-anak muda sekarang untuk menjalani kehidupan dengan quote-quote tersebut dan mengabaikan nilai-nilai agama. Bagaimana kita membentengi anak-anak kita yang memang hari-harinya bersama platform seperti itu. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Wallahi di zaman sekarang yang paling utama diajak anak untuk menuntut ilmu agama. Itu salah satu cara yang paling bisa kita lakukan untuk menjaga anak-anak kita. Menuntut ilmu agama berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kemudian setelah menuntut, dibimbing untuk mengamalkan. Dan yang paling utama, bimbingan adalah bimbingan qalbu. Di antaranya yaitu rasa khasyatullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai orang tua, terbatas kemampuan kita. Ya, kita sebagai orang tua, terbatas kemampuan kita. Pandangan kita terbatas, telinga kita terbatas, kekuatan kita terbatas, tangan, kaki terbatas. Maka salah satu yang harus kita tanamkan adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu. Di sini para ulama mengatakan innamal ilmu khasyatullah. Aslul ilm khasyatullah. Sesungguhnya ilmu adalah khasyatullah. Dan asal ilmu adalah, pokok ilmu adalah khasyatullah. Khasyah itu artinya takut kepada Allah disertai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Alim, Al-Sami' Al-Basir. Ya. Allah la yuhitu bihi min ilmihi illa bima syaa. Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, dengan begitu kita bisa menjaga anak-anak kita yang memang benar-benar
di zaman dia tidak ada lagi rasa ingin tahu, karena semuanya sudah terpampang bebas bagi dia. Maka pada saat itu yang wajib kita lakukan adalah mendidikan agama yang benar berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian setelah itu membimbing dia untuk beramal. Ya, wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas jawabannya dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Masih di line telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silahkan bagi Anda yang secara langsung ingin bertanya kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan dari Pak Agus. Assalamualaikum Ustaz Afan, apakah di dalam sunnah ini kita mengenal dosa jariyah sebagaimana ada amal jariyah? Syukran Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala amma ba'd. Apa yang dimaksud dengan dosa jariyah? Kalau yang dimaksud adalah dia menjadi pelopor atas dosa, sehingga orang-orang setelahnya berdosa gara-gara pelopornya dosa tersebut, ya. Man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruhu wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min awzarihim sayyi'ah. Barang siapa yang mencontohkan keburukan, lalu dia diikuti keburukan tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa atas percontohannya tersebut, dan dosa orang-orang yang mencontoh keburukannya tadi. Dia memelopori keburukan, dan kemudian orang-orang mengikuti dosa tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa, dan orang-orang yang mengerjakan dosa atas pelopornya tadi. Kemudian tidak dikurangi dosa orang-orang yang berdosa tadi. Sama-sama dia mendapatkan dosa. Nah, kalau yang dimaksud dosa jariyah ya seperti itu. Ya. Tetapi kalau yang dimaksud dosa jariyah adalah karma. Karma itu bahasa Indonesianya artinya adalah perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Hukum sebab akibat. Maksudnya kalau sang bapak berzina, maka anaknya akan berzina. Maka ini tidak demikian. Atau kalau orang tua mengerjakan maksiat, maka anaknya juga akan kecipratan dosanya. Tidak. Ya, kalau tidak ada adil sama sekali yang anak terhadap orang tuanya, maka tidak dapat. La taziru wazratun wizra ukhra. Artinya orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Dia menanggung dosanya sendiri. Nah, itu. Jadi maksud dari dosa jariyah apa dulu? Kalau yang dimaksud tadi adalah seperti amal jariyah yang diambil manfaatnya, maka selama diambil manfaatnya berarti dia dapatkan pahala. Sama juga selama dia perbuatan dia itu melakukan maksiat kemudian diikuti oleh orang lain, akibat dia akhirnya orang bermaksiat, maka dia mendapatkan pahala atas sebab kenapa orang akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Tapi yang dimaksud dengan amal jari dosa jariyah adalah keluarganya akan merasakan juga dosa tersebut padahal tidak tahu apa-apa. Maka ini tidak termasuk dan tidak ada dalam syariat Islam seperti itu. La taziru wazratun wizra ukhra. Wallahu a'lam. Nah. Kami akan membacakan kembali untuk pesan singkat yang terakhir di pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari hamba Allah, seorang pemuda yang saat ini bingung karena pilihan pendidikan di negara kita agar untuk mendapatkan sebuah kesempatan bekerja, pelajaran yang harus kita pilih di fakultas-fakultas misalnya hukum, di mana kita tidak mempelajari hukum Allah dan Rasulnya, tapi hukum undang-undang yang berlaku. Untuk
memberikan kesempatan bagi kita untuk nanti bisa mendapatkan pekerjaan dan menafkahi diri kita. Bagaimana menyikapi kebingungan hal ini, Ustaz? Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jika seseorang ingin belajar di tingkat perguruan tinggi atau pasca sarjana, maka carilah yang di dalamnya dia belajar ilmu-ilmu atau hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Asal hukumnya seperti itu. Akan tetapi jika memang dia diwajibkan atas materi pelajaran tersebut, materi kuliah tersebut, dan tidak bisa tidak, kalau tidak maka dia akan tidak lulus atau yang semisalnya, maka dia perbentengi diri dia untuk syubhat-syubhat dan juga pikiran-pikiran yang merusak akidahnya. Adapun pembelajaran dia terhadap itu sebatas pengetahuan dan dia bisa counter dengan akidahnya, maka ini tidak mengapa. Tapi asal hukumnya seharusnya seorang muslim belajar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Nampaknya ini pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan hitam dari pertemuan ini, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagian orang ingin memuliakan dirinya dan tidak mau dirinya dihinakan. Ketahuilah bahwa seorang akan mulia ketika dia bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Saat itulah dia sedang memuliakan dirinya. Dan sebaliknya, ketahuilah sebenarnya ketika seorang hamba menghinakan dirinya adalah saat dia bermaksiat kepada Allah, saat dia melanggar yang dilarang, melalaikan yang diperintah. Itu dia sedang merendahkan dirinya. Hal ini kita dapati dari perkataan para ulama salaf. Di antaranya Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau berkata, kana yuqal, ada orang dahulu berkata, ma akramal ibadu anfusahum bimithli ta'atillah. Wala ahana al-ibadu anfusahum bimithli ma'siyatillah azza wa jalla. Tidak pernah ada orang-orang yang memuliakan dirinya dengan cara melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah ada orang-orang yang merendahkan dirinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jika ingin engkau memuliakan dirimu, taatilah Allah. Jika engkau ingin engkau merendahkan dirimu, maka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cara untuk merendahkan diri. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa jazakallahu